bikin script sendiri yang isinya menuliskan matriks itu tadi ya. Jadi ini all, close all. Nah, di sini bikin aja langsung global as inverse tadi ya. Apalagi tadi yang global. Global itu artinya variabelnya dipakai di mana-mana. Jadi kalau ada ya ambil aja gitu. Kalau enggak, kalau sedang berada di dalam satu fungsi tertentu dia tidak mengambil variabel dari fungsi lain. Nah, baru mulai dengan tadi nulis massa yang seperti yang tadi ya. M1 sama dengan matriks massa. Nah, berapa tadi 100, panjangnya 2 tadi ya. Itu ya. Dan seterusnya ke bawah ya. Jadi perintah-perintah yang tadi di layar dibuat di sini, kemudian setelah selesai sampai bawah, baru terakhir ini ditaruh gitu ya. Ya. Jadi ada beberapa perintah lainnya kan M2, kemudian jadikan M topi dan sebagainya. Atau kalau mau disalin juga kita masih punya waktu ya, saya salinin deh. Jadi nanti kalau dengan nonton ini bisa bikin sendiri. M2 sama dengannya tadi apa? Ini. Urutannya gitu ya. Ini matriks massa elemen 1, matriks massa elemen 2. Matriks massa 1. Ya, kalau mau dibuat lebih umum bisa pakai iterasi ini sih ya. Kalau elemennya 3 suruh iterasi 3 kali gitu kan. Kalau elemennya 4 kali dan seterusnya. Tapi ini hanya untuk keperluan demo saya tulis satu-satu ya. Elemen 2 terus K1 matriks kekakuan fungsinya tadi EIL ya, E-nya tadi berapa tadi 200 E9 kalau tidak salah ya. I-nya 8 E-6 kan tulis dulu pengantin 6, L-nya 2 meter. Begitu, ini adalah matriks kekakuan 1. Lalu tinggal disalin aja. Ganti jadi 2. Ini elemen 2, kebetulan isinya sama ya. Modulus elastisitas, inersia, dan panjangnya sama. Kalau berbeda ya tinggal diisikan sesuai aja. P-nya dulu aja ya. PE-nya sama dengan P1 tadi kita nyebutnya ya. Isinya 0 semua ya. 0, karena tidak ada beban di elemen 1. Beban di elemen 1. Sedangkan P2 0, 0, 50, 0. Ini hanya amplitudonya aja ya. Karena sinusnya kita masukkan di persamaan gerak aja langsung. Ditulis sinus di sini juga belum tahu dia P-nya juga belum tahu kan. Jadi hanya amplitudonya aja. Ini beban di L2. Setelah elemen, nah jadi matriks kekakuan, matriks massa, dan matriks vektor beban kita buat di elemen, kemudian kita transformasikan, tapi transformasinya belum dibuat. A1-nya isinya, nah ini nyalin aja lah panjang soalnya. Kita salin dari bawah atas. A1 sama dengan tadi apa? Nah ini. Copy. Matriks transformasi elemen 1. A2-nya kebetulan identitas ya, jadi tulis saja A ya. A4. Ini matriks transformasi elemen 2. Baru kita
melakukan operasi ini MT1 ini matriks topi ya, M topi itu adalah A1 transpose kalikan M1 kalikan A1, ini sudah menjadi namanya ini matriks kekakuan struktur sumbangan elemen 1. Lagi kalau mau buat general tinggal diiterasi saja. Ini di copy, di paste jadi 2, 2, 2, dan 2. Sepan struktur sumbangan elemen 2. Ini kok kekakuan massa. Di atas tidak massa ya, sudah benar. Lalu kita lakukan hal yang sama untuk kekakuan. Ini tapi pakai K. Dan K. Ini kekakuan tadi. Ini kekakuannya catatannya. Udah, terus vektor beban PT itu kalau hanya A1 PT1 ya. A1 transpose kalikan P1, ini vektor beban. Vektor beban struktur sumbangan elemen 1. Lalu kita copy. Dua, dan 2. Ini PT-nya. Sekarang sudah sumbangan elemen, lalu kita jumlahkan untuk jadi matriks kekakuan struktur ya. MS sama dengan M1 tambah M2, MT1 tambah M2. Ya, jadi sumbangan itu kita jumlahkan semua. Jadinya ini adalah matriks massa struktur. Lagi kalau punya banyak iterasi saja. KS itu adalah MT KT. KT1 ditambah KT2. Ini adalah matriks kekakuan struktur. Redamannya saat ini kita pakai 0 ya. Kalau enggak bisa dikonstruksi dari zeta itu tadi ya. Matriks redaman struktur, dan karena kita perlu MS inverse ya, MS INV itu adalah inverse dari MS. Ini hanya untuk keperluan persamaan geraknya saja. Oke, nah kalau mau sekalian lengkap aja T analisis, waktu analisis gitu ya. Sama dengan dari 0 sampai 10 gitu, biar nanti tinggal nulisin aja. Sementara kondisi awal, inisial kondisi awal sama dengan 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gitu ya. Nah, itu. Nah, baru yang tadi T itu tadi. Nah, tulis lagi aja T, Y sama dengan ODE 45. Fungsinya namanya tadi persgerak. Lamanya sepanjang T analisis. Dan kondisi awalnya kondisi awal, karena sudah ditulis tadi kan. Kondisi awal. Nah, gitu. Mestinya ini jalan ini. CS contoh gitu ya.
Saya clear all, close all aja. Contoh. Oh, memang lama juga ya. Masih busy, kita tunggu dulu. Line 8 kolom 32. Ada apa dengan persamaan geraknya? Contoh. Yang salah tadi. Use parenthesis. Oh, ininya salah. Aduh. Ininya tutup kurungnya pakai siku. Ya. Mudah-mudahan yang lain gak ada yang salah ya. Nah, sekarang lagi. Kok lama sekali diagnosisnya? Kenapa sekarang jadi nggak benar? Di perkalian matriksnya itu sebelum bintang ada titik biasanya, Pak. Oh, ini tadi kenapa oke aja? Waktu jalanin satu-satu. Ya ini kalau kali satu-satu tuh begini sih ya. Nah, gitu ya. Ya, oke lah. Saya terima sarannya dia begitu. Tapi tadi kok jalan ya? Waktu tidak pakai fungsi gini. Ya udahlah. Contoh kita jalankan lagi. Masih. Nah, bukan masalah titiknya ini. Apa yang salah? PS. Oh, PS-nya kok. Oh, PS-nya belum terdefinisi, pantas. Lupa bikin PS strukturnya tadi. Baru MS, CS dan itunya aja kan. Mana contohnya? Oh, ya lupa saya. Ini baru MS, KS dan CS kan ya. PS, PT-nya udah kan ya. Sama dengan bukan soal perkalian T-nya tadi kayaknya. Apa? Bukan soal titik kali itu tadi. PT1 tambah PT2. Ini vektor beban struktur. Masih belum. Nah, selesai akhirnya. Nah, baru kalau mau ngeplot, misalnya dari 1 ya. 1 ini artinya derajat kebebasan 1, itu yang di tengah-tengah ya. Di tengah antara elemen 1 dan 2, vertikal. Kalau saya plot hasilnya seperti ini. Bentar, saya rasanya bisa pindah share. Bentar. Daripada lama. Stop share, kemudian share lagi gambarnya gitu ya. Nah, gitu ya. Jadi begini, ordernya 0,4 mili cuma ya, di tengah-tengahnya lebih sedikit kan ya. Tadi di ujung 1 mili, ini 4 kali 10 pangkat minus 4, jadi 0,3 sampai 0,4 mili getarannya ya, perpindahannya. Nah, begitu seterusnya. Ini jadi apa? Ini pindah. Yang lain-lain tinggal mengikuti saja. Mudah-mudahan sudah cukup jelas ya. Dari situ kita bisa dapatkan
responsnya, U-nya ya. Nah, kalau untuk keperluan lanjutan tinggal dikalikan K untuk kekebuan. Di level struktur saja, jadi kalikan K struktur, U itu kita akan dapatkan gaya statik ekivalen yang tinggal di aplikasikan di strukturnya dan dianalisis secara statik.